Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTS Terpadu Margotilah, yang saya hormati Ibu Bapak Staf Dewan Guru MTS Terpadu Margotilah, serta teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, yaitu ad-dinul Islam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat yang bertema Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan serangkaian peristiwa spiritual yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi satu dari mukjizat beliau. Secara etimologi atau arti kata, Isra berarti berjalan atau perjalanan, sedangkan Mi'raj artinya naik. Dan secara istilah, Isra Mi'raj diartikan sebagai perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, Makkah menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Pada malam hari kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu sholat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Isra yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam peristiwa tersebut Nabi Muhammad SAW sampai langit ke-7 bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Di sana beliau menerima wahyu sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Perintah itu pun Nabi sanggupi. Saat kembali, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa. Nabi Musa pun mengingatkan agar Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah, karena nanti umat Nabi Muhammad akan keberatan menjalankan sholat fardu sebanyak itu. Nabi SAW setuju dengan pendapat Nabi Musa. Lalu beliau kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Setelah mendapat keringanan, beliau bertemu Nabi Musa dan disarankan untuk meminta keringanan lagi, karena jumlahnya dianggap masih memberatkan. Beliau pun kembali menghadap Allah dan meminta keringanan lagi. Permintaan itu beliau lakukan beberapa kali. Setiap kali beliau meminta keringanan, Allah mengurangi 5 waktu. Akhirnya, setelah sampai pada bilangan terakhir, yakni 5 waktu, Nabi malu untuk kembali menghadap kepada Allah dan meminta keringanan lagi. Beliau khawatir jika hal itu dilakukan, niscaya Allah akan mengurangi 5 waktu tersebut. Hadirin rahimakumullah, ketika Nabi bercerita ihwal peristiwa tersebut kepada penduduk Quraisy Mekah,
Tidak hanya kafir Quraisy yang tidak mempercayainya. Orang-orang yang sebelumnya telah memeluk Islam banyak yang tidak percaya dengan peristiwa tersebut. Alasan mereka tidak mempercayai hal tersebut karena jarak tempuh dari Mekah ke Baitul Maqdis yang seharusnya ditempuh dengan waktu sebulan pada masa itu, ini hanya ditempuh Nabi selama 1 malam. Mereka tetap tidak percaya walaupun Nabi mampu untuk menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang futuristik. Pada saat itu memang dirasa aneh karena keadaan satu-satunya adalah unta atau kuda. Dan tidak mungkin perjalanan sejauh itu hanya ditempuh dengan waktu yang cepat jika hanya menggunakan unta atau kuda. Hanya Abu Bakar yang tidak ragu sedikit pun dengan kejadian yang dialami oleh Nabi. Dialah orang yang pertama yang meyakini dan membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat beliau Rasulullah SAW berkewajiban untuk meyakini peristiwa tersebut. Tentu kadang ada yang seolah-olah tidak masuk di akal. Peristiwa Isra Mi'raj bukannya tidak masuk di akal, tetapi akal kitalah yang belum bisa menjangkaunya. Dan setelah meyakini, tugas kita selanjutnya adalah menjalankan hasil dari tersebut, yakni sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu merupakan satu dari ibadah fardu yang harus kita kerjakan. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya berikan pada hari ini memberikan segudang manfaat bagi kita semua. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam besi. Jika ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.